Ternyata ada 16 kota dengan jumlah debt collector lapangan pinjol yang terbanyak di tahun 2026. Jadi ini sudah saya urutkan nama kota-kota mana saja yang jumlah debt collector lapangannya itu paling banyak di Indonesia gitu. Ada 16 kota dan ini perlu teman-teman perhatikan. Apakah lokasi teman-teman masuk di 16 kota ini? Oke, kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah kota Jakarta. Nah, ini salah satu kota yang perlu kita waspadai karena kota Jakarta itu kota metropolitan di mana Jakarta kan ibu kota negara gitu. Pastinya menjadi pusat apapun ya di Jakarta gitu. Bahkan kantor-kantor pinjol itu kebanyakan ya lokasinya di Jakarta. Jadi nggak heran kalau untuk debt collector lapangan paling banyak itu lokasinya di kota Jakarta. Jadi perlu hati-hati yang tinggal di kota Jakarta. Nah, yang kedua adalah kota Bogor. Nah, ini juga kota terpadat dan juga salah satu penduduknya ini yang sangat banyak di Indonesia, kota Bogor ini. Makanya untuk perusahaan pinjol juga sebagian ada yang berdiri di kota Bogor. Jadi untuk debt collector lapangannya juga banyak juga yang dari Bogor. Jadi teman-teman ya perlu waspada kalau memang telat bayar dan lokasinya itu ada di kota Bogor karena bisa saja didatangi. Nah, yang ketiga adalah kota Depok. Ini juga salah satu kota tersibuk di Indonesia. Banyak banget nasabah yang telat bayar di kota ini. Banyak yang mengajukan pinjaman di kota Depok ini. Sehingga ini juga menjadi catatan kenapa untuk debt collector lapangan banyak banget di kota Depok ini. Jadi perlu hati-hati yang tinggal di kota Depok bisa saja didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, yang keempat adalah kota Tangerang. Nah, ini juga salah satu kota dengan penduduk yang paling banyak juga. Nah, jadi yang tinggal di Tangerang perlu hati-hati ya. Ini saya ingatkan sekali lagi, yang tinggal di Tangerang bisa saja didatangi DC lapangan karena memang untuk debt collector lapangan itu banyak banget di kota Tangerang gitu. Teman-teman kalau tidak percaya coba aja buka website kayak lowongan-lowongan kerja kayak Jobstreet dan sebagainya. Itu pasti ada di posisi kota Tangerang ini di salah satu kota yang paling banyak untuk perekrutan debt collector lapangan gitu. Jadi ini juga perlu diwaspadai. Nah, yang kelima adalah kota Bekasi. Nah, ini kota Bekasi ini bahkan daripada kota-kota yang sebelumnya ini kota yang paling banyak debt collector lapangannya. Kenapa saya bilang paling banyak? Karena kota Bekasi ini UMR-nya paling tinggi di Indonesia sekalipun, bahkan kota Bekasi ini UMR-nya paling tinggi gitu. Jadi nggak heran banyak banget orang yang merantau di kota Bekasi untuk kerja, untuk usaha ya karena untuk perputaran uang di kota ini sangat besar, untuk gaji atau UMR sangat tinggi sehingga banyak orang yang tergoda untuk buka bisnis atau bekerja di kota Bekasi. Nah, karena banyak orang yang tinggal di kota Bekasi, akhirnya debt collector lapangannya juga banyak di kota ini gitu. Karena dari segi nasabah yang telat bayar tentunya juga orangnya itu sangat banyak. Nah, yang keenam adalah kota Yogyakarta. Nah, ini juga penting karena kalau Yogyakarta itu terkenal dengan tempat wisata, terkenal dengan kota yang banyak orang pakai untuk sekolah, untuk kuliah, ya tentunya kota pendidikan lah gitu. Karena banyak juga kampus yang berkualitas, banyak juga kampus yang berdiri di kota Yogyakarta. Sehingga banyak banget orang yang tinggal di kota Yogyakarta dan akhirnya untuk pinjol-pinjol ini ya akhirnya mengeluarkan debt collector lapangan di kota Yogyakarta gitu. Jadi ini juga perlu hati-hati yang tinggal di Yogyakarta, bisa saja teman-teman itu didatangi oleh DC pinjol. Nah, yang ketujuh adalah kota Sleman. Nah, karena lokasi kota Sleman ini ya berdempetan atau berdekatan dengan kota Yogyakarta, otomatis kota Sleman ini juga ada DC lapangannya. Dan untuk kota Sleman ini meskipun dia ada DC lapangannya tapi nggak sebanyak di kota Yogyakarta gitu. Kalau kota Yogyakarta memang ada DC lapangannya dan cenderung lebih banyak DC-nya dibandingkan kota Sleman. Tapi ya juga tetap yang punya pinjaman di aplikasi pinjol yang domisilinya di kota Sleman perlu hati-hati. Nah, yang ke-8 adalah kota Solo. Nah, ini juga salah satu kota tersibuk di Jawa Tengah. Tentunya untuk UMR-nya nggak setinggi kota-kota yang ada di Jabodetabek, tapi kota Solo ini untuk penduduknya juga lumayan banyak gitu. Sehingga ini juga masuk daftar kota yang banyak DC lapangannya gitu. Jadi perlu hati-hati karena untuk kota Solo ini ternyata ada 3 aplikasi yang paling sering menerjunkan debt collector lapangan, yaitu aplikasi Akulaku, selanjutnya aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Home Credit Indonesia. Nah, ketiga aplikasi ini untuk DC-nya sangat aktif di kota Solo. Nah, yang ke-9 adalah kota Semarang.
Jadi untuk kota Semarang ini tentunya nggak bisa dibantah lagi. Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang tentunya dari segi penduduk juga sangat banyak, dari segi industri di kota Semarang juga sangat maju, perputaran uang juga sangat cepat di kota Semarang. Jadi ya nggak heran kalau pinjol-pinjol manapun ya pasti mengeluarkan debt collector lapangan di kota Semarang gitu. Jadi ini juga perlu teman-teman hati-hati. Kalau memang teman-teman tinggal di kota Semarang, bisa saja didatangi oleh DC lapangan. Nah, yang ke-10 adalah kota Bandung. Nah, kota Bandung ini ya tentunya ya kota metropolitan gitu, karena Bandung ini ya daripada Jakarta, Bogor ya masih sejenis lah gitu. Jadi kota Bandung ini perlu teman-teman waspadai, khususnya yang paling sering mengeluarkan DC lapangan di kota Bandung itu aplikasi-aplikasi kayak EasyCash, Ada Kami, Kredit Pintar, Aku Laku, dan juga Kredivo. Ini 5 aplikasi yang paling sering mengeluarkan DC lapangan di kota Bandung. Jadi yang tinggal di kota Bandung perlu hati-hati sama 5 aplikasi pinjol ini. Nah, ya selanjutnya adalah kita melipir ke daerah Jawa Timur. Ini ada kota Surabaya. Nah, ya, karena Surabaya merupakan salah satu ibu kota provinsi di Jawa Timur. Surabaya ini ibu kota provinsi Jawa Timur. Tentunya ini menjadi kota tersibuk di wilayah Jawa Timur. Selain tersibuk, ini juga penduduknya sangat banyak. Orang yang berdomisili di Surabaya sangat banyak. Bahkan dari luar daerah kalau merantau ya pasti ke Surabaya gitu. Khususnya orang-orang di Jawa Timur ya paling larinya ke Surabaya. Nah, untuk kota Surabaya ini paling banyak juga untuk DC lapangannya karena penduduknya sangat banyak, orang yang tinggal di Surabaya sangat banyak, sehingga pinjol-pinjol manapun ya pasti mengeluarkan DC lapangan di wilayah kota Surabaya gitu. Nah, yang ke-12 adalah kota Malang. Ya, memang untuk Malang ini nggak sesibuk kota Surabaya, tapi mereka ini cukup banyak DC lapangannya juga, jadi perlu hati-hati. Karena untuk kota Malang ini mereka kan ada kota Malang, ada Kabupaten Malang, ada kota Batu gitu kan tiga wilayah inilah. Ini juga perlu diperhatikan karena mereka dari cakupan kota itu juga lumayan luas, sehingga salah satu indikator ini yang menjadikan kota ini banyak DC lapangannya. Nah, yang ke-13 adalah kota Medan. Nah, kota Medan ini salah satu kota besar di wilayah Sumatera. Jadi ya wajar saja kalau mereka para pinjol-pinjol ini mengeluarkan DC lapangan di wilayah kota Medan. Sehingga teman-teman perlu hati-hati. Ada 2 aplikasi besar yang sering menurunkan DC lapangan di kota Medan, yaitu aplikasi Aku Laku dan juga Kredivo. Nah, yang ke-14 adalah aplikasi. Nah, yang ke-14 adalah kota Palembang. Jadi untuk kota Palembang ini salah satu kota terpadat juga di wilayah Sumatera. Jadi teman-teman perlu hati-hati kalau memang telat bayar dan lokasinya itu ada di kota Palembang, karena untuk DC pinjol mulai banyak yang mulai berkeliaran di kota Palembang gitu. Nah, yang ke-15 adalah kota Makassar. Nah, yang tinggal di kota Makassar perlu hati-hati karena untuk Sulawesi ini yang paling banyak DC lapangannya itu di kota Makassar. Makanya ini saya masukkan Makassar di daftar kota yang paling banyak DC lapangannya gitu. Jadi perlu hati-hati juga. Nah, yang ke-16 adalah kota Denpasar. Nah, ini juga salah satu pinjaman online itu paling banyak yang menurunkan DC lapangan di wilayah Denpasar gitu. Karena Bali itu yang bikin padat itu nggak hanya masyarakat Balinya, tapi banyak juga para pelancong, para turis-turis itu yang berdomisili di Bali. Dan nggak hanya orang Indonesia saja, nggak hanya WNI saja, bahkan warga negara asing atau WNA itu juga sering banget mengajukan dipinjol gitu. Jadi teman-teman juga jangan salah paham. Nah, karena ini pula di Denpasar dan juga ya paling nggak di Provinsi Bali itu mulai banyak DC lapangannya. Jadi ini juga ya menjadi perhatian buat teman-teman yang tinggal di area Provinsi Bali.